Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan manusia humanistik. Pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika berkembang dua teori psikologi. Teori psikoanalisa dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar. Teori behavioristik dipengaruhi oleh faktor lingkungan, stimulus dari luar diri pribadi. Kedua teori ini terjadi penolakan dan terjadi teori humanistik. Teori humanistik merupakan suatu pandangan di mana manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Pencetus teori psikologi humanistik adalah Abraham Maslow pada sekitar 1950-an. Memandang manusia dari dimensi tempat dia tinggal, karena lingkungan juga akan mempengaruhi secara manusiawi. Manusia memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. James Bugental menyebutkan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari teori humanistik, yaitu 1. Keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen. Kedua, manusia memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran akan dirinya yang mengadakan hubungan dengan orang. Keempat, manusia memiliki pilihan dan bertanggung jawab atas semua pilihannya. Yang kelima, manusia memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai, dan kreativitas. Terdapat beberapa ciri utama dalam teori humanistik, yaitu 1. Memusatkan perhatian pada pribadi yang mendalam dan berfokus pada pengalaman sebagai fenomena primer dan mempelajari manusia. Kedua, menekankan pada kualitas-kualitas khas pada manusia, seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri. Ketiga, menyadarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan. Keempat, memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Teori Kahut-Buhler atau teori tahap perkembangan. Menurut teori Buhler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri manusia dan dunia. Yang kedua, teori Abraham Maslow atau teori hierarki atau kebutuhan. Menurut teori Maslow, semua perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha atau motivasi untuk memenuhi segala kebutuhan. Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan cinta dan kepemilikan, 4. Kebutuhan penghargaan, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, teori Carl Rogers atau teori pertumbuhan personal. Menurut teori Rogers, jika seorang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia berfungsi secara penuh. Menurut Rogers, setiap individu memiliki 2 karakter diri, yaitu 1. Diri yang kita rasakan sendiri, merupakan persepsi kita tentang diri kita yang sesungguhnya. 2. Diri kita yang ideal atau diinginkan, merupakan persepsi kita tentang diri kita yang diinginkan. Menurut Rogers, masing-masing individu adalah korban dari hasil positif bersyarat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Jika kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan kecelakaan atau hukuman. Sekian itu yang sempat saya jelaskan. Akhirul kalam, wallahi musdan wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.